Halo guys, kembali lagi di Novilim Vlog. Kali ini aku akan melanjutkan ya untuk variety show kedua untuk tema Forever Fairies ya dari aespa. Ini adalah part keduanya. Kalau misalnya kalian belum nonton video reactionku yang part pertama, kalian bisa nonton karena aku udah upload ya di channel Novilim Vlog. Nah, kali ini aku akan melanjutkan seperti yang di part pertama aku udah bilang kan bahwa aku paling nunggu momen dimana member-member aespa akan meminum jus buatan mereka sendiri. Karena aku pingin lihat reaksi mereka itu kayak gimana gitu ya. Karena ya seperti yang aku bilang juga, di antara keempat member aespa sih yang paling gak ada otaknya, yang kacau banget, yang bener-bener bisa dibilang troublemaker yang imut itu Ningning ya. Karena kayak dia itu ya bisa dibilang dia polos sih. Dia kayak masukin semua bahan yang ada di meja beberapa ya. Dan aku nggak tahu sih gimana rasanya nanti. Jadi di episode part 2 ini pastinya akan ditunjukin hasilnya gitu ya, saat aespa ini meminum jus buatan mereka sendiri. Aku mau lihat gimana reaksinya. Pastinya bakal lucu banget. Dan yuk tanpa lama-lama kita langsung nonton videonya. Oh ya, sebelumnya aku juga mau bilang kalau misalnya kalian pingin nonton yang ada subtitlenya langsung, aku saranin kalian langsung lihat di official channel milik aespa ya, sekaligus nambahin viewers di channel mereka gitu. Oke, yuk tanpa lama kita mulai aja. Ya, ini intronya ya. Jadi seperti yang aku bilang, pastinya kalau aespa ngeluarin kayak variety show sendiri, itu otomatis ada part 1, part 2, part 3 kayak introduction mereka. Itu kan juga seperti itu. Ini aku rasa sih hampir sama sih. Oke, sekarang Giselle udah, sekarang ngapain mereka? Oh, rasanya wah, Karina bilang anak-anakku gitu ya. Mami Karina, leadernya sekaligus berperan sebagai mama ya, yang pastinya pusing banget punya ketiga anak yang kalau bisa dibilang 2 dari 3 sih troublemaker banget sih, terutama yang paling bungsu ya, Ningning ya. Ningning sih dari perilaku, dari apa ya, pemikirannya itu sih kayak bener-bener mangne banget gitu loh. Sedangkan kalau troublemakernya Winter itu masih nggak separah Ningning sih gitu. Tapi tetap aja gitu, tetap aja masih ada troublemakernya. Yang kelihatan agak dewasa sih memang Giselle ya. Ya karena usianya sih semestinya hampir sama dengan Karina ya. Tapi bisa dibilang keusilannya juga sama sih. Karena Giselle otomatis yang seumuran dengan Karina bakalan lebih berani kalau misalnya bergurau sama Karina gitu ya. Kalian bisa lihat previewnya waktu di Hello 82 previewnya. Oke, di sini mereka lagi ngelanjutin ya, otomatis rasanya ini kayak bagian terakhir karena aku nggak tahu mereka harus nyampurin beberapa kali lagi atau kayak gimana. Karena kalau misalnya dilihat tadi isi blendernya udah full banget ya, udah full banget, itu penuh itu hampiran. Dan warnanya makin lama makin berubah ya guys ya. Warnanya lebih berubah ke arah kayak apa itu, kayak apa, abu-abu ya, abu-abu ya karena dicampur semua bahan lah ya. Aku nggak bayangin sih rasanya kayak gimana ya. Ada minnya, ada susunya, ada buah-buahannya, terus ya aku nggak tahu sih kayak gimana. Dan sekarang giliran Winter ya.
Ya sama seperti urutan yang pertama ya, di video pertama. Karina dulu, terus Ningning, Winter, terus nanti yang terakhir Gisel gitu ya. Ya di sini Ningning jelasin warnanya itu semestinya awalnya yang tadi itu kayak warnanya meja di blendernya, tapi sekarang berubah katanya warnanya itu hampir sama dengan warna kursi, berarti makin gelap ya guys ya, makin gelap gitu. Gila sih. Tadi itu sama Ningning soalnya dicampur sama blueberry ya. Blueberry kan ya kayak anggur gitu kan bentuknya, tapi warnanya kan kayak kehitaman gitu, kayak bukan kehitaman sih. Ya kayak ungu atau biru agak tua gitu loh. Otomatis warnanya makin gelap kan. Dan tadi Winter sih nggak nambahin apa-apa, cuma susu yang dituangkan olehnya itu netes ya guys ya. Netes-netes gitu. Ya hampir sama lah kayak Ningning lah. Winter juga kadang-kadang itu ada sisi troublemaker yang kayak rusuh banget gitu loh, bikin kayak Uniline yang lain itu kayak ya pokoknya kalau Magneline udah beraksi itu pasti Uniline-nya itu pening kepalanya ya. Tapi lucu sih interaksinya. Gisel sendiri ya kayak warnanya berubah berubah makin gelap, kayak ini aku tambahin bahan lagi kira-kira gimana ya gitu loh, apakah lebih baik atau enggak. Dan Gisel bilang rasanya kok jusnya itu kayak lebih mengarah ke sop jamur gitu ya sop jamur, bukan kayak jus lagi gitu loh. Tapi Gisel nambahin susu sama stroberi kalau nggak salah ya. Dan akhirnya selesai ya guys ya, akhirnya selesai. Dan di sini mereka akan coba minum ya, coba minum, dan full banget ya, satu blender itu full isinya ya. Dan yang cerdasnya sih Ningning itu pinter banget ya di sini ya. Dia bilang kayak karena terlalu banyak juga, gimana kalau para staff-staff kayak Uni dan Opa yang ada di studio tersebut itu juga nantinya minum jus buatan mereka itu kayak ya kayak gitulah gitu. Nah di sini Winter, Karina, Gisel jelasin mereka itu masukin bahan apa aja gitu kan. Yang lain normal sih, tapi saat Ningning jelasin aku masukin ada lebih dari 7 bahan itu ya guys ya. Winternya sampai kayak gimana rasanya ya, gimana gitu. Yang lain kayak aduh gimana ini kayak ya semoga aja sih hasilnya nggak terlalu kayak gimana pula. Oke, dan di sini mereka aduh Winter juga kacau sih, satu blendernya diangkat semua Uniline-nya sampai kayak kebingungan gitu loh guys. Pokoknya dua Magne ini kayak troublemaker banget sih, yang bikin lucu kalau misalnya mereka itu bener-bener kayak di luar prediksi gitu loh, menurutku ya, entah kalau menurut kalian gitu. Nah di sini Nining bilang enggak enggak jelek, kayak enggak buruk-buruk amat, cuma agak pedas gitu ya. Ya langsung Mami Karinanya bilang ya karena kamu masukin apa ya, minnya itu terlalu banyak, jadi rasanya itu kayak apa ya, kayak dikasih pasta gigi gitu loh guys. Ya kalian tahu kan pasta gigi itu rasanya kan min gitu kan, jadi kayak gitu. Pas Winter juga bilang ya kayak kalian itu makan sesuatu yang enak tapi setelah kalian itu baru sikat gigi. Nah rasanya itu ya hampir sama kan, kalau misalnya kalian baru sikat gigi otomatis kalian makan apapun itu kerasa minnya gitu ya. Jadi kayak gitulah guys, kalian bisa nonton sendiri lah ya untuk subtitlenya, karena pastinya lebih ngakak kalau misalnya kalian lihat sendiri sambil lihat subtitlenya. Nah di sini langsung ganti ya mini game selanjutnya. Rasanya sih kayak tebak jawaban ya, karena ada sekat di antara mereka, otomatis mereka itu nggak boleh ngelihat
jawaban dari member yang lain. Biasanya sih gameplaynya kayak gitu ya. Dan jawaban mereka tuh semestinya harus sama kalau misalnya mau dapetin 1 poin. Nah, di sini sih aku nggak berharap banyak juga ya, karena kalau dilihat dari, kalau misalnya kalian udah nonton video reactionku yang waktu mereka belajar bahasa Indonesia, kan ada game yang juga seperti ini kan. Itu pun mereka itu rasanya untuk kayak telepati itu kurang kurang bisa klop gitu loh guys. Ya mungkin klop tapi cuma beberapa doang gitu loh, nggak semuanya. Kalau misalnya yang 3 benar ada yang salah 1, kalau ada yang 2 yang benar ada yang salah 2 kayak gitu. Jadi kadang-kadang ada yang juga semuanya beda jawaban. Jadi menurutku Espa ini juga konyol sih kalau misalnya kayak main game yang lebih ke arah telepati ya, karena biasanya mereka sih kelihatan kayak ngaco banget di sana semua gitu. Kayak semuanya tuh kayak punya pemikiran masing-masing sendiri gitu. Lucu sih, lucu. Ya di sini Ningning salah ya, Ningning salah. Karena saat ditanya konsep forever ini lebih ke member yang mana gitu ya. Ningning jawabnya Espa semuanya gitu ya. Jadi Ningning bilang konsep untuk forever ini cocok untuk semua member Espa. Tapi member yang lain ketiganya tuh bilang winter gitu, karena ya konsepnya kan kayak ada salju ya. Musim salju di bola salju juga. Jadi lebih cocok sama winter kayak gitu. Jadi Ningning ini salah ini guys. Oke, Ningning salah. Terus ini masuk ke pertanyaan kedua. Nah, ini udah nih mulai lagi nih, Ningning sama Karina udah kayak masih lirik kiri kanan nih, enaknya jawab apa nih gitu ya. Nah, di sini rasanya kan kalian kalau misalnya baca subtitlenya juga dari huruf M dan Y, kalian itu harus nulis satu kata. Kira-kira kepikiran apa gitu ya. Gisel sama Winter itu nulis My. My itu kan fandomnya Espa kan. Nah, sedangkan untuk Ningning sama Karina itu jawabnya beda. Ningning itu nggak salah itu apa ya? Beauty atau Ningning, aku nggak tahu ya maksudnya apa ya. Mengarah ke diri sendiri, nggak, istilahnya tuh mau nunjukin kalau cantik gitu ya. Sedangkan Karina tuh ke arah, kalau nggak salah hati ya. Nanti kalian cek sendiri lah di subtitlenya kayak gitu. Dan ya Ningning juga istilahnya tuh juga kayak gimana ya, lucu banget gitu loh, kayak pemikirannya itu kayak lebih nggak nyambung sama yang lain gitu. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, saat Gisel itu menjelaskan, saat dia menjelaskan itu semestinya dia itu ngasih clue gitu loh ke teman-teman yang lain, kalian itu mending nulis yang ini gitu. Kalau misalnya nangkep gitu ya. Tapi masalahnya saat itu Ningning udah nulis gitu ya. Jadi jawabannya sekarang juga beda lagi. Ningning sendiri yang jawab nomor 15, sedangkan yang lain itu nulis 11 gitu ya. Untuk kalau misalnya kalian pilih dari angka 11 sampai 17, kalian milih nomor yang mana kan pertanyaannya. Nah, Ningning sendiri yang bilang 15. Kalau ditanya sama Minter, kenapa kamu pilih nomor 15? Ya karena dalam pikiranku ya adanya nomor 15. Terus Ningning tanya ke yang lain kan. Kalian sendiri kenapa pilih 11? Ya karena telepati. Mestinya sih karena ya itu clue dari Gisel gitu kan. Jadi biar jawabannya sama. Nah, di sini rasanya sih bener nih ya. Apa yang kalian ingin lakukan di tahun ini kalau nggak salah. Mereka nulisnya kalau nggak salah itu ya ingin bertemu dengan Mai. Jadi ya mereka kepingin ketemu dengan para fans mereka Mai ya. Entah itu melalui konser kayak, entah itu melalui fan meeting kayak.
atau di musik show kalau misalnya diperbolehkan ya, karena sekarang kan karena pandemi kan masih belum bisa kayak ke tempat yang banyak kerumunan orang, jadi mereka kepingin banget ketemu Mai gitu. Nah ini akhirnya jawabannya bener 1 ya guys ya, dari beberapa pertanyaan baru bener 1, gila sih. Gila banget sih, konyol, kayak jawabannya beda terus gitu loh. Terus ini juga salah lagi guys ya. Jadi tiap member itu memiliki pemikiran sendiri kalau misalnya poin, istilahnya part yang paling menonjol di lagu Forever itu apa gitu. Giselle sama Winter itu dari tadi itu hampir mirip ya jawabannya. Mungkin mereka itu kalau misalnya dibilang telepati, gaming telepati, rasanya lebih cocok ya, karena mungkin pemikiran mereka itu hampir sama. Sedangkan untuk Karina dan Ningning ini kalau misalnya dilihat-lihat dari game telepati, entah itu dari official channel mereka di aespa ini ataupun di variety show lain, itu mereka cenderung kayak punya dunia sendiri dan pemikiran sendiri gitu loh guys. Jadi kalau misalnya lebih ke kayak opini atau dan lain opini atau ya yang menyangkut dengan pemikiran mereka sendiri, rasanya jawabannya pasti lain untuk Karina dan Ningning ya. Tapi kalau misalnya Giselle sama Winter mungkin masih bisa sama, aku lihat sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan kayak global yang mengenai aespa, kemungkinan mereka masih bisa ngejawab jawaban yang sama gitu ya. Nah di sini salah lagi guys, jadinya ya kayak apa sih ciri khas kayak apa ya Karina gitu. Yang lain bilang kan Karina itu suka gitu kan. Kalau nggak salah itu juga ditunjukin di introduksi member aespa di variety show pertama mereka, waktu pertama kali mereka merilis video variety show di channelnya mereka gitu ya. Nah Ningning itu jawabnya beda lagi. Jadinya untuk mendapatkan beberapa poin itu kayak sulit banget gitu loh untuk game telepati ini guys ya. Dan ini juga hampir sama sih, kayak apa sih kayak yang menonjol dari Giselle gitu ya. Ada yang bilang Giselle itu hot banget ya, seperti yang kalian tahu lah, di buku kelulusannya Giselle kan kayak ada quote that's hot, apalah kayak gitu yang berkaitan dengan hot gitu kan. Nah Karina itu ngejawab hot gitu, sedangkan yang lain itu ngejawab kalau nggak salah ya tangan dan kakinya Giselle itu panjang, makanya itulah kayak daya tarik utamanya gitu. Nah di sini kalau ditanya kalau Winter gimana gitu ya, salah satu entahlah aku lupa, nanti kalian baca sendiri. Pokoknya ini tentang Winter. Nah untuk Winter sendiri jawabannya hampir sama ya, cuma penulisannya sih rasanya. Kalau nggak salah yang beda sendiri itu Giselle, kalau yang lain itu bilang A gitu kan, kalau Giselle O. Jadinya entahlah ini rasanya kehitung apa enggak ya, rasanya sih nggak kehitung sih, tapi sih istilahnya udah nyerempet ya, hampir bener gitu loh, setidaknya hampir bener. Kadang-kadang ya entahlah guys. Maka dari itu aku bilang kalau masalah game telepati aduh, rasanya sih aespa itu hopeless banget deh. Mungkin mereka harus sering-sering belajar di dorm atau di asrama mereka untuk sering-sering main game telepati gini guys ya, biar kapan-kapan kalau misalnya ada acara variety show khusus antar grup idol yang main mini game telepati ini, semoga next time mereka bisa lebih kayak lebih menyamakan jawaban mereka gitu. Nah di sini lucu guys, Ningning mau high five sama Winter, tapi Winter itu kayak nggak merhatiin gitu loh. Di saat
Winter kayak, oh Ningning mau high five sama aku gitu, dia mau high five, Ningningnya udah narik tangannya. Lucu banget sih Magni Line, kayak ya Magni lucu banget. Dan ini rasanya udah berakhir ya, dan mereka itu totalnya hanya jawab 3 yang benar dari 10 pertanyaan guys. Parah, tapi katanya mereka sih meskipun 3 poin, tapi 3 poin itu udah gede banget di dunia peri katanya. ya alasan yang oke lah gitu ya. Jadi menurutku sih variety show Aespa yang khusus untuk Forever Fairies ini lucu sih, mungkin bisa kalian tonton. Dan kalau misalnya kalian ingin lebih ngerti, aku saranin untuk kalian langsung lihat lah subtitlenya langsung ya di channel official Aespa sendiri, karena saat kalian lihat, kalian baca subtitlenya, baru kayak kalian itu bisa langsung, oh maksudnya gini loh, lucunya di bagian ini gitu. Jadi itu sih menurutku. Di sini ada beberapa beberapa part yang menurutku tuh lucu banget dan membekas gitu loh. Yang pertama, memang saat mereka itu mencoba jus buatan mereka, ya bisa dibilang jus campur sari ya, yang dicampur semua sama Ningning gitu ya. Untungnya sih rasanya nggak gimana-gimana banget, tapi ya bagiku tetap aja bakalan aneh gitu ya. Dan yang kedua itu di saat yang terakhir, di pertanyaan terakhir, dimana Magni Line itu saat Ningning mau high five sama Winternya nggak aware, tapi saat Winter mau high five sama Ningningnya udah nurunin tangannya gitu, udah jadi kayak nggak sinkron gitu loh guys, kayak lucu sih interaksi dari Magni Line Aespa. Jadi aku sendiri kayak ngelihat keduanya itu kayak bener-bener troublemaker banget gitu ya. Jadi aku nggak tahu kayak di dom itu kayak gimana. Pastinya Karina sebagai leader, terus mami grup gitu ya, sebagai mama di dalam grup, pastinya bakalan super puyeng gitu ya guys ya, untuk kayak menghandle dua Magni yang benar-benar troublemaker. Sedangkan Giselle sih rasanya sih hampir sama ya troublemakernya, cuma rasanya nggak separah Ningning ataupun Winter gitu. Jadinya ya tetap aja jadi leader di Aespa ini berat banget rasanya ya, kayak harus bener-bener tabah dan sabar gitu ya, karena ya seperti itulah, si bungsu tuh yang paling bungsu sih nggak ada obat ya menurutku. Jadi gitu aja ya guys ya untuk reaction video Aespa kali ini. Jadinya ini seperti yang kalian lihat tadi, bakalan ada part ketiganya gitu ya. Nanti kalau misalnya part ketiganya udah keluar, aku bakal buat video reaction lagi. Jadi kalau misalnya kalian kayak mau nonton lagi, ya kalian bisa nonton nanti di channel Novilim Vlog. Pastinya aku upload, cuma aku nggak tahu uploadnya kapan, oke? Jadi ditunggu aja. Dan kalau misalnya kalian nge-support channelku ini, aku mohon bantu aku kasih like juga, biar ya setidaknya itu memberi semangat untukku untuk bisa lebih banyak membuat video ataupun mengupload video. Jadinya ya biar kontennya di Novilim Vlog itu nggak sepi-sepi banget guys, karena aku udah mungkin hampir 1 tahun udah nggak buat video lagi, nggak buat video unboxing ataupun reaction video ataupun video opini, karena laptopku udah KO gitu ya, error. Aku pun juga udah nggak buat kayak FMV, fan made movie. Biasanya aku sering banget buat ya kalau misalnya kalian tahu. Cuma kenapa aku nggak buat lagi, karena yaitu komputerku udah nggak kuat, kayak nggak mampu untuk membuat editing video yang terlalu berat ataupun editing video yang harus menggabungkan banyak-banyak part video, itu udah nggak bisa gitu. Jadi ya seperti itu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-support, bantu kasih like, dan ya kalian bisa juga mampir di blog-blog WordPress yang aku tulis spesial untuk Girls' Generation,
spesial untuk Red Velvet, spesial untuk Twice, dan terakhir sih spesial untuk aespa. Jadi kalian bisa mampir di sana karena kadang-kadang aku upload dan ngepost hal-hal baru tentang mereka, meskipun ya kembali lagi nggak bakalan terlalu aktif karena semuanya itu aku handle sendiri, satu orang aku aja gitu ya. Jadi gitu aja, sampai jumpa di video lainnya guys. Thank you, bye bye.